Kini kita simak posisi indeks harga saham gabungan di pembukaan pasar pada sesi pertama pagi hari ini. Kita update bersama di mana pembukaan indeks harga saham gabungan langsung dibuka tersungkur melemah cukup dalam 9,19% pelemahan. Bursa membuka sesi perdagangan setelah libur panjang Lebaran 2025. Bursa Efek Indonesia melakukan sejumlah penyesuaian untuk mengantisipasi pelemahan. Bursa Efek Indonesia telah menunjukkan perdagangan pada sesi pertama di tanggal 8 April 2025 dengan menunjukkan adanya di teritori pelemahan atau berada di zona merah dengan level 5.912 dengan menunjukkan pelemahan sebesar 9,19%. Halo Sobat Sip, Trump tarif 2.0 membuat geger dunia. Trump mengenakan tarif ke berbagai negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32%. Trump tarif ini memicu protes bukan hanya di negara yang tarifnya dinaikkan saja, tapi juga memicu protes di berbagai kota di Amerika. Banyak sekali demo-demo terjadi di kota-kota Amerika. Bahkan miliarder Bill Ackman yang merupakan pendukung berat Trump pada saat pemilihan presiden mengecam keras kebijakan Trump dan mengusulkan kepada Trump untuk jeda selama 90 hari. Dan hal ini membuat pasar saham dunia turun anjlok besar-besaran. Dow minus 11,3%, Nasdaq minus 14,25%, S&P 500 minus 12,27%, FTSE minus 11,27%, DAX minus 14%, dan di Asia, Hang Seng minus 17,88%, dan Nikkei minus 16%, sebelum hari ini Nippon naik 5,82%. Demikian juga IHSG yang baru buka hari ini langsung terjun bebas dan mengalami trading halt pada saat opening dengan minus 628,02% atau minus 9,19% di 5.882,6 sebelum ditutup di sesi pertama minus 502 atau minus 7,71% di 6.008,48. Dan rupiah terpuruk sempat menyentuh titik terendah sepanjang masa di 17.300. Dan hal ini sesuai dengan apa yang kita sharingkan dengan narasumber kita yang kali ini, yaitu Prof. Ferry Latuhikin 2 minggu yang lalu. Di mana saat itu IHSG juga mengalami trading halt yang pertama. Dan kali ini kita kembali bersama dengan Prof. Ferry Latuhikin. Selamat datang Prof. Ferry. Thank you, Bro Tony. Thank you untuk mau kembali sharing di channel YouTube saya. Prof, ini dengan kondisi hari ini trading halt, Trump tarif, apa yang kira-kira terjadi ini, Prof? Ya, tentu sudah jelas di sini kita lihat all over the world sambutannya negatif, bahkan sangat negatif ya. Tadi Bro Tony udah bacakan masing-masing indeks drop berapa belas persen ya, dan ini hari kita sempat trading halt ya kan. Bahkan gilanya Trump masih mengancam Cina dengan tambahan tarif 5% kalau Cina tidak menarik tarif 34% yang mereka canangkan ya per tanggal 9 April. Nah, jadi sentimen market saat ini masih sangat bearish ya kan, sangat negatif ya kan. Kita nggak tahu apakah ini hari market ditutup akan lebih lunak ya kan di atas 6.000. Sebab tadi sempat di bawah 6.000 ya, 5.800 sekian. Nah sekarang dibandingkan tadi pagi itu sudah ada sedikit kebaikan ya kan, 7,sekian persen, tadi 9,9% awal buka ya kan. Saya sebetulnya lebih prefer melihat pasar saham kita, bursa kita ditutup dulu sebetulnya tadi sebelum dibuka ya. Ditutup dulu selama 1 minggu ini karena dalam kondisi seperti ini market dibuka pasti babak belur gitu ya. Sementara menurut saya market tidak lepas dari fear and greed ya. Kadang-kadang kehilangan nilai fundamentalnya karena tadi didorong oleh fear dan juga begitu didorong oleh greed, fundamentalnya itu kelewatan ya. Jadi
ini hari kita lihat toh tidak separah market-market yang lain yang belasan persen, masih 7, sekian persen. Saya rasa sih masih oke. Oke. Nah, kira-kira menurut lo, kira-kira bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia menghadapi perang tarif ini? Kabarnya tanggal 17 April, Indonesia akan mengirim kontingen untuk datang ke Amerika untuk melakukan negosiasi dengan Trump. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah kita seperti Cina melakukan trade war atau seperti Vietnam yang melakukan negosiasi? Walaupun kalau saya melihat kelihatannya Indonesia lebih memilih yang negosiasi kelihatannya. Menurut lu gimana, Bro? Gini, ya memang yang harus dilakukan adalah negosiasi. Karena kan seperti saya bilang, barang-barang ekspor impor Amerika itu tidak mengancam ekonomi mereka, malah meringankan ekonomi mereka. Sebab barang-barang yang kita ekspor itu kan, boleh dibilang labor intensif, barang-barang itu kan ya, seperti alas kaki, ya, sandal, sepatu, baju, ada udang, ada bubur kertas, yang sama sekali tidak mengancam ekonomi Amerika seperti Cina. Kalau Cina kan memang udah kompetitor ya, di Iya. dalam bahkan pada taraf level information technology seperti AI, artificial intelligence, ya kan ya, semiconductor, ya kan ya. Tapi kalau kita kan cuma ngirim barang-barang, biasanya barang-barang kebutuhan kita juga ya, ya. Jadi barang-barang consumer goods gitu kan. Nah, ini delegasi kita kesana nanti harus pandai melobi dengan tema bahwa kita we are not competitor. Kita bukan kompetitor, ya kan, kita komplementer. Malah kalau kita barang-barang kita dikenakan tarif begitu tinggi, yang dirugikan adalah masyarakat Amerika itu sendiri, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga harus bilang ke Trump bahwa kita akan merendahkan, menurunkan trade barriers supaya barang-barang Amerika gampang masuk ke negeri kita. Ya, termasuk barang-barang seperti gandum, daging, susu, mungkin ya. Sehingga kita memang kekurangan, gitu ya. Kalau perlu kita rendahkan ke nol harusnya, betul, supaya barang-barang itu gampang masuk ke Indonesia dan konsumen kita juga disenangkan ya, diringankan. Kalau tanpa tarif kan ini jadi lebih murah. Beli masyarakat saat ini juga lagi jatuh, ya kan? Kalau itu tarif kita bisa mau zero, itu win-win kan for everyone, ya. Iya. Nah, terus kemudian apa yang kira-kira harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia ini, menurut lo? Ya, mengalami ke ekonomi gejolak dunia sudah jelas ya, pertumbuhan ekonomi kita mungkin nggak sampai 4,7%, mungkin juga lower dan 4,5%, ya. Everything can happen, ya kan, akibat ulah Trump ini ya, external shock. Nah, yang harus dilakukan kita adalah memperkuat fiskal position negara kita, memperkuat fiskal posisi daripada uh, 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 ini kita, APBN kita ya. Jadi kan banyak sekali proyek-proyek yang merupakan pemborosan yang maha dahsyat itu ditunda, ya kan? Misalnya proyek makan bergizi gratis, itu kan makan duit sampai 300 triliun menurut Ketua BGR-nya. Itu tidak berguna sama sekali. Saat ini pemerintah harus punya cadangan duit untuk membackup industri-industri yang kena dampak daripada perang dagang ini, supaya tidak terjadi layoff, tidak terjadi PHK besar-besaran, gitu ya. Misalnya diperingan dulu pajaknya, ya kan? Atau dilakukan subsidi misalnya, ya kan, untuk tidak terjadi PHK besar-besaran akibat perang dagang ini, ketimbang mengeluarkan uang boros-borosan yang tidak ada juntrungannya, jelas apa manfaatnya seperti makan bergizi gratis itu, ya. Jadi saya harap pemerintah mau menyisihkan uang untuk membackup industri-industri apakah itu alas kaki, garment, dan lain-lain agar tidak terjadi PHK besar-besar. Nah, terus apa yang kira-kira harus dilakukan oleh BI untuk menstabilkan kondisi rupiah saat ini? Karena
seperti yang kita pernah sharing bahwa kalau sampai rupiah jebol, itu bisa memicu terjadinya import inflation dan bisa memicu terjadinya krisis di negara kita. Menurut kamu gimana tuh? Ini kalau BI kan tugasnya itu sekedar gawang ya kan, cuma sekedar mencoba supaya bola itu nggak masuk ke gawang ya kan, dalam kasus ini supaya rupiah tidak, dolar tidak jebol ke 20.000, BI menjaganya dengan intervensi kan gitu ya kan. Ya. Bola itu sendiri sebetulnya lebih ada di tangan pemerintah. Pemerintah harus bisa melobi terang dengan baik sehingga tarif kita tidak 32%. Kalau bisa win-win 0% lah. Indonesia 0%, ya kan? Amerika juga 0%, dan itu masih sangat mungkin. BI itu tidak bisa diharapkan karena di sini masalahnya kasusnya kembali lagi bukan kasus BI ya, bukan kebijakan moneter, dan kebijakan moneter cuma bisa menangkal apa yang terjadi dengan fundamental ekonomi itu sendiri. Jadi BI ini jangan sampai juga kebablasan intervensi gila-gilaan, tapi akhirnya tidak efektif gitu loh ya. Jadi mendingan gini aja, pemerintah usahakan sebaik-baiknya melobi Trump untuk mendapatkan keringanan. Kalau perlu tadi diyakinkan dengan mau tarif impor dari Amerika, saya yakin sudah akan ngerti. Karena Indonesia bukan ancaman. Seperti China itu kan ancaman, karena mereka memproduksi barang yang sama dan pada tataran high-tech. Ya. Begitu juga Eropa, Kanada, ya mereka bersaing pada industri yang sama. Gitu. Kalau kita kan enggak, ya kan kita kan industri yang lebih berintensif. Tapi ini sih fine-fine aja, menjaga rupiah dolar. Nah, kemudian kira-kira tuh kalau saya melihat sih si Trump ini kan melakukan kondisi ini sebetulnya kalau dari track record saat dia menjabat yang pertama, Trump tarif 1.0 itu kan sebetulnya dia hanya melakukan semacam shock terapi ke negara-negara tersebut dan ada juga yang indikasikan sih kelihatannya dia memang selalu memainkan market untuk serok bawah dan jual di atas gitu dengan melakukan itu. Menurut lu kira gimana itu, bro? Ya itu spekulasi aja ya, tapi udah jelas dengan kayak gini sih, kayaknya kembali lagi jauh lebih besar itu masalahnya, bukan mempermainkan harga saham, tapi memang ini buat dibilang ini satu kegilaan yang sangat luar biasa dari seorang presiden, yang padahal sebetulnya kalau digabungkan dengan trade dari services, Amerika itu nggak mengalami defisit. Surplusnya adalah di services, ya, seperti banking, finance, ya, intellectual property dan segala macam, kayak apa multinasional yang investasi negara-negara lain, ya kan mereka kasih keuntungannya. Kebetulan nggak defisit, kalau servisnya digabungkan, gitu ya. Ini satu kegilaan yang luar biasa. Nah, saya menurut pemikiranku sih itu memang sengaja dibuat oleh Trump itu untuk menekan negara-negara yang lain untuk juga ngambil produk-produk daripada Amerika dan juga ya ada nggak kemungkinan bahwa Trump itu sebetulnya mau mendevaluasi US dollar menurut lo? Ya, dia kan rencananya pengen mendevaluasi, tapi masalahnya kan kalau ada kekacauan seperti ini, justru dolar itu menjadi safe haven bagi negara lain, ya kan, sehingga dolar sendiri menguat, ya bagaimana mau melemah, ya kan. Nah itu satu, ya. Currency satu-satunya yang menguat itu setahu saya cuma Japanese yen, ya kan, tapi selebihnya itu ya rasa amburadul terhadap ya dolar ya. Sama euro juga agak menguat ya kan, tapi kalau kembali lagi tadi tujuannya adalah salah satunya mendevaluasi ya negara-negara supaya ekspor mereka lebih murah. Saya kira itu nggak benar juga, karena tetap status kelas sebagai safe haven itu harus ada apa-apa seperti ini, majority of the countries itu masih Amerika. Ya,
memang cukup unik sebetulnya yang niatnya mendevaluasi, tetapi ternyata yang terjadi justru US menguat gitu kan. Sebetulnya Ya, itu lucu banget ya sebetulnya. iya. Nah, terus kalau kondisi ini terus dia nggak mau melakukan jeda dan Trump terus ngotot, ini ada kemungkinan bisa membuat terjadinya inflasi ya bro di Amerika. Karena mau nggak mau kan harga-harga di sana naik kan? Pastilah terjadi inflasi karena kan harga barang yang dikenakan tinggi menjadi mahal di Amerika. Makanya sekarang udah banyak yang protes turun ke jalan ya. Ya Ya, itu kan mau dibilang yang terkena batunya adalah middle income ke bawah untuk barang-barang imported dari luar ke Amerika sana. Jadi ini Trump, kegilaan Trump ini kalau menurut saya sih bisa memicu gelombang impor yang besar lagi. Ini aja belum dirasakan impact-nya, baru misalnya baru mulai lah ini ya kan ya belum terasa banget impact-nya di kantong mereka. Kalau udah terasa itu saya yakin ya memicu krisis sosial di Amerika dan juga memicu krisis politik ya. Ya iya. gitu sih. Nah, dengan kondisi seperti ini kan berarti akan terjadi hiperinflasi. Padahal Trump menginginkan terjadinya justru the Fed itu cut rate. Kan unik ya. Harusnya kalau hiperinflasi, harusnya kan rate dinaikkan biasanya. Tapi ini dia justru mengharapkan cut rate. Ini menurut lu gimana? Rasanya kok bertentangan banget ya? Memang error otak itu otaknya ya kan mana mungkin sih kalau inflasi terjadi malah The Fed harus menurunkan suku bunga gitu kan ya. Tapi chairman dekat bilang ya ini benar ya. Saya akan kalau terjadi inflasi, setidaknya mereka akan naikin suku bunga, tidak menurunkan suku bunga. Gitu ya. Trump ini memang error. Gitu kan. Yang terjadi sebelumnya orang ngaco kayak begini di dalam dunia ya, dan dia presiden dunia, bukan cuma presiden satu negara ya. Ini bahaya gitu kan, punya presiden yang error kayak gini. Iya, iya, iya. Nah, tapi kondisi seperti ini banyak membuat investor tuh di Indonesia ketakutan, ya. Banyak orang yang terpaksa saat ini banyak yang melakukan cut loss segala macam karena ketakutan. Tapi untuk beberapa investor yang cerdas, itu bahkan sebetulnya justru momen-momen seperti ini adalah momen-momen yang mana sebetulnya merupakan momen yang baik untuk kita bisa kaya. Betul nggak, bro? Ya memang untuk saham-saham tertentu sih boleh dibilang boleh ya nggak harus dijual ya, tapi kalau bisa jatuh begitu ya memang dibeli sih ya untuk saham-saham tertentu ya. Jadi memang ada kesempatan juga ketika mengambil begini. Nah, pertanyaannya bagaimana outlook 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan, gitu kan ya. Ya, Kalau menurut saya sih sebetulnya kalau Wall Street itu udah bottom ya. Ya Dow Jones itu udah bottom, S&P juga udah bottom ya. Hong Kong juga kalau saya lihat udah bottom, dan mudah-mudahan kita juga nih di udah bottom gitu loh. Ya. Kalau jangan turun lagi gitu kan ya. Nah, ini tergantung lagi lobby-lobby pemerintah kita bagaimana memberikan sinyal positif ke market bahwa mereka mengambil action yang cepat untuk melobi Sintra. ya, ya. Nah, kira-kira gimana caranya, bro, untuk kita bisa mengetahui kondisi ini sudah bottom atau untuk memilih saham-saham yang bagus gitu? Itu caranya gimana, bro? Ya kita bisa melakukan apa yang namanya di dalam pasar saham itu analisis fundamental ya. Kita harus melihat fundamentalnya perusahaan dalam kondisi seperti ini. Kita bikin worst case scenario, kira-kira bottomnya berapa. Ya kan semua ada logikanya di dalam evaluasi saham ya. Ada cara-caranya, ada metode-metodenya. Kita nggak bisa tebak-tebak manggis ya dalam fundamental analysis. Karena dalam fundamental analysis tujuan kita adalah membeli saham untuk kita tahan berapa lama, bukan untuk trading harian, bos. Ya, Betul, jadi kita betul. beli saham, kita tahu bahwa ini udah sangat bottom, udah sangat undervalued, ya kan? Nah, kita lakukan buy, dan kita tahu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi tidak trading harian. Iya, berdasarkan track record daripada Trump yang pertama, dia melakukan seperti ini biasanya hanya di 3 bulan pertama.
Dan kemudian setelah itu dia mulai melunak dan kemudian biasanya market akan kembali rebound ya bro ya. Itu kalau dari yang Itu pengalaman artinya, pertama ya soalnya bro ya. betul, soalnya gini logikanya, dia nggak akan tahan dengan dia nggak akan berani mempertahankan apa yang diucapkan saat ini karena konsekuensinya sangat dahsyat. Ya bisa juga setelah 1 bulan dia berubah pikiran. Orang ini kan hero, bisa anytime dia berubah pikiran gitu ya. Iya. Jadi kalau dia lihat saat ini pasti oke lah baru sehari 2 hari gitu kan. Tapi kalau lama-lama masyarakat ini bisa protes semakin lama makin banyak. Oh nggak mau ya menurut saya sih dia harus melonggarkan kebijakan-kebijakannya. Karena yang merasa adalah kantongnya masyarakat Amerika. Iya. Nah, sekarang gimana, Cok? Caranya, Bro, untuk kita bisa mengetahui mana sih saham yang paling bagus, yang kira-kira untuk memilih perusahaan yang bagus, yang murah, sehingga kalau kita simpan dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun, itu bisa membuat kita mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan beggar, Bro. Ya kita harus bedah dulu bukunya. Kita harus bedah bukunya, lantas kita bikin suatu skenario, best case, worst case, moderate case, skenario. Dan itu lumayan panjang sih ya, kita nggak bisa instan. Saya nggak bisa instan mengatakan saham ini sekarang udah murah ya. Nah itu Ya. memang ada pelatihan, mungkin saya sebagai analis memberikan pelatihan atau workshop mengenai bagaimana memvaluasi suatu saham secara fundamental ya melalui bukunya. Ya. Nah, untuk itu, Bro, kita mungkin perlu mengadakan pelatihan-pelatihan ya Bro ya. Yang kita memang Ya. sudah plan tanggal 26 sampai 27 April itu kita akan lo akan bedah itu mengenai gimana ya cara memilihnya. Dan itu programnya gimana Bro? Ataukah lu pakai apa namanya jelasin mengenai PowerPoint-nya atau pakai Excel atau apa gimana Bro? Ya, kita pakai Excel ya. Saya mulai dengan spreadsheet bagaimana itu yang namanya balance sheet, income statement, cash flow statement, interaksinya antara statement lantas financial metrics-nya seperti return on equity, return on asset, return on capital employed, return on invested capital, banyak sekali ukuran-ukurannya gitu loh ya. Dan itu saya berikan dalam bentuk yang praktis dengan Excel, ya kan langsung juga nanti begitu akhirnya at the end of the workshop juga kita melakukan evaluasi dari saham-saham yang ada di BEJ melalui bukunya ya, melalui financial statementnya atau laporan keuangannya. Jadi saya nggak ada teori-teorian di saya ya. Saya ajarin bagaimana dari A sampai Z itu dengan real data, dengan Excel, tidak ada teori-teorian, semua serba praktikal. Ya. Bro, gimana kalau gua ini masih orang baru, Bro? Eh dan masih belum tahu mengenai saham itu bagaimana, mengenai cara ngitungnya gimana. Lu bilang return on investment, return on equity, dan banyak istilah-istilah yang mungkin banyak sobat sih bingung gitu. Kira-kira kalau ikut pelatihan ini, kira-kira bisa nggak langsung nyambung, Bro? Nyambung, nanti saya kasih angka-angkanya sehingga bisa membedakan antara A, B, C, D gitu lah ya, sama financial matrix-nya. Saya terangkan kenapa pakai A, kenapa tidak pakai B, karena A begini begitu. Semua akan saya jelaskan secara praktis seperti saya ngajar anak SMP lah istilahnya ya, yang tidak paham apa-apa, nggak usah takut karena saya kembali lagi passion saya adalah mengajar dan kalau saya mengajar semua peserta harus mengerti. Oke. Nah, jadi bagi para sobat SIP yang Anda mungkin merasa, waduh ini saya belajar dari profesor yang apa namanya ilmunya tinggi segala macam, saya takut nggak bisa. Ternyata Prof. Eri sudah memberikan cara langkah-langkah yang sistematis, yang mana walaupun Anda berangkat dari nol, Anda tetap bisa setelah keluar dari pertemuan selama 2 hari, Anda sudah pasti bisa menganalisa. Gitu ya, Bro ya? Betul, nggak usah khawatir. Yang backgroundnya apa aja terserah, yang penting mengikuti saya dengan baik karena saya akan mengguiding pelan-pelan dari A sampai Z, satu persatu, sel per sel, semuanya saya yakin Anda mengerti. Sebab selama saya mengajar lebih dari 30 tahun, setelah sepanjang pengetahuan saya tidak ada satupun mantan murid saya yang kecewa.
Oke, thank you bro. Jadi bagi para sobat SIP yang Anda kepingin belajar lebih dalam dan memanfaatkan peluang untuk jadi kaya, yang belum tentu terulang 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, ini adalah merupakan saat yang tepat buat Anda belajar langsung dengan Prof. Latuhin. Oke, bagi Anda yang tertarik, Anda bisa hubungi langsung tim CS dengan menghubungi link di deskripsi di bawah ini. Dan kita akan bertemu pada tanggal 26 sampai 27 April 2025 di Hotel Mercure Batavia. Kita akan menginap selama 2 hari 1 malam dan belajar langsung dengan Prof. Latuhin. Oke, terima kasih Bro Ferry. Semoga semua yang kita sharingkan bermanfaat dan banyak membuat sobat-sobat SIP untuk bisa sukses. Sekali lagi, thank you Bro Ferry. Dan bagi rekan-rekan, saya Tony Erwin Dikaryo. Sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.